Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, taufik dan hidayah sehingga kita dapat kumpul dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid kita tercinta. Mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah mendapatkan banyak perlindungan dari hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya, walaupun sudah menuju bulan Zulqa'dah, bahkan sudah berangkat ke kota pertama, saya mengucapkan minal aidin wal faidin al-maqbulin qur'ana wa khair taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Barangkali selama saya mengajar banyak kata-kata yang luput di dalam pembicaraan sehingga menyakiti, atau barangkali juga banyak tindakan menurut saya dalam hari yang kita bergaul yang salah, mohon dimaafkan. Jadi kita kembali ke fitrah lagi, sehingga seseorang kalau sudah berminal aidin maka Allah Subhanahu wa taala menjaminnya daripada tidak punya dosa sesama manusia. Ada yang gak bisa hilang dengan kata maaf. Apa itu? Nama utang. Utang gak bisa lunas dengan kata maaf. Setelah ini utang sama saya 100.000, maafin aneh gitu, terus bayar itu. Yang kedua apa lagi? Kata maaf itu gak bisa kecuali wa'afina 'anil nas. Ada maaf dari manusia. Kalau sama Allah kita dosa, istighfar, selesai. Nah Allah yang menyatakan, siapa orang datang kepadaku, artinya menyembahku, bertobat, beristighfar, dosanya dihapus. Jadi Allah sedang menjanjikan itu. Tapi kalau orang tidak ada jaminan kita dimaafkan, itu nggak ada. Ini beratnya muamalah bainan nas wa bainal ilah. Beratnya muamalah berhubungan antara manusia sama Allah. Beratnya itu lebih berat ke manusia. Makanya Nabi Muhammad SAW di akhir-akhir hayat beliau meminta kepada para sahabat untuk kalau ada yang saya punya salah, tolong angkat tangan sebelum saya dipanggil oleh Allah. Ini sekelas Nabi Muhammad, udah mau meninggal, udah sakit. Tiba-tiba semuanya tertegun, takut gitu. Karena Nabi Muhammad juga sakit juga. Ada yang berani Pak. Suatu sahabat angkat tangan, kagetkan Sayyidina Umar. Para sahabat ashabul jannah yang 10 orang dijamin surga kaget. Ini orang berani banget. Sudah Nabi Muhammad sakit-sakitan. Ditanya apa kesalahan saya? Engkau dulu waktu membereskan pasukan, kemudian kuda mau lewat, saya terkena. Padahal Nabi Muhammad gak sengaja itu. Jadi membereskan pasukan, tiba-tiba saya kena pukulan. Padahal bukan pukulan, mungkin dia lewat, ini tongkatnya kena orang itu. Masya Allah, Sayyidina Umar geram gitu, cuma kayak begitu doang. Pengen minta, apa kata Nabi? Jangan ada yang membela saya, karena nanti di depan Allah tidak ada pembelaan. Sekarang Anda boleh dibela sama pengacara, Anda boleh dibela sama partai politik, nanti di akhirat, jangan di akhirat tuh di kuburan si pembelain ente sendiri, pakai tangan doang. Itu maksudnya. Kata Nabi, jangan coba-coba bela saya karena di hadapan Allah nggak ada pembelaan. Itu sekelas Nabi, Pak. Akhirnya Nabi, ayo siap nih kayu. Begitu Nabi udah siap mau dipukul, apa kata orang tersebut? Ya Rasulullah, sungguh saya dalam keadaan tidak berbaju waktu itu. Kau pukul saya dalam keadaan saya nggak berbaju, kalau pakai baju tolong dilepas. Bayangin Pak, bagaimana itu perasaan sahabat yang melihat Nabi dibegitukan. Itu bukan bullying, justru ini adalah apa? Penghakiman. Hakim hukum yang ditegakkan oleh seorang Nabi. Oh kalau begitu dibuka baju zirah Rasulullah, begitu dibuka sudah kira-kira bagian dalamnya saja. Kalau kayak kita tuh kaos kutangnya saja, jadi sirwal, bukan sirwal, namanya izar itu bagian dalamnya kaosnya. Tiba-tiba
Sahabat nangis Pak, ya Rasulullah biar kami menggantikan, biar kami minta digantikan. Nggak mau. Apa kata Nabi? Sekali lagi jangan bela saya, di depan Allah tidak ada pembelaan. Karena orang ini berarti sakit hati banget sama saya. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Nah, di sini menariknya tuh di sini. Begitu sudah siap, orang tadi ngelempar pecutnya Pak, dilempar pecutnya, dia lari ke Rasulullah yang udah setengah berbuka itu, dipeluknya, dipeluk orang ini, nangis orang ini, seluruh sahabat juga menangis. Ada apa? Apa katanya? Sepanjang saya masuk Islam, saya pengen meluk engkau ya Rasulullah, tapi apalah daya, saya budak, saya cuma prajurit biasa, saya orang bawahan. Di depanmu ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Sa'ad bin Abi Ubadah, ada Tolha, ada Zubair bin Awam, sahabat-sahabat hebat. Bagaimana mungkin saya bisa menemuimu kalau kayak kita tuh Bapak Presiden? Akhirnya ada kesempatan ketika kau minta penghakiman, ada kesempatan. Maka hari ini saya mau meluk-meluk. Apa Rasulullah? Engkau bersama aku nanti di surga. Sebetulnya Rasulullah udah tahu Pak, karena yang bisikin malaikat Jibril, Mayor Jibril. Tanggung-tanggung kan, pembisiknya Mayor Jibril yang udah naik jadi letnan Kolonel Letkol Jibril. Itu orang pencinta, anak uhibbuka jiddan wala tahum minhu syai'an. Jadi Jibril udah tahu, Muhammad itu mencintamu, dia sangat cinta kepadamu, dan kamu, makanya beliau belum saja disuruh buka, dia tahu ini pencintanya. Akhirnya gara-gara dialah nih orang, beberapa sahabat bisa memeluk Rasulullah saat itu, berebut. Apa kata Umar bin Khattab? Tadinya saya benci setengah mati sama kamu, tapi demi Allah saya cinta hari ini. Gara-gara kamu saya juga bisa ikut meluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kira-kira pernah ada yang saya pucuk nggak di sini? Kalau pernah ada yang saya pukul, saya siap gitu. Ustaz, kalau disuruh buka baju, ayo saya buka baju. Nggak ada yang berani penghakiman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Allah, saya bawa buku ini dari Makkatul Mukarramah tahun 2015. 2015 bulan Januari, tanggal 9 Januari, berarti sudah 10 tahun buku ini saya dapat ini. Ini langsung dari Masjidil Haram, 10 km dari Masjidil Haram, namanya Rusyaifah, Pondok Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Siapa dia Sayyid Muhammad? Gurunya Mbak Maimun Zubair, gurunya Gus Kautsar dan rombongannya itu, 10 km dari masjid. Ini ada tentang haji dan seluruh ahkamnya. Baik, kita telisik sedikit. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran dikatakan man istata'a ilaihi sabila. Siapa orang yang mendapatkan kemampuan untuk ibadah haji. Ingat, kemampuan haji itu bukan keinginan, tapi kemampuan yang dimampukan oleh Allah. Kaminan nasi bimalin, berapa banyak manusia punya harta gak bisa berangkat, tapi berapa banyak manusia gak punya harta bisa berangkat. Tahun lalu, semalam saya di masjid Pak Deddy Miswar. Pak Deddy Miswar yang para pencari Tuhan. Ini ada yang menarik. Tahun lalu ada namanya orang Madura, Ustaz Hamdan, imam. Tenang aja Mas Wadi, ini saya cerita, mudah-mudahan kejadian sama antum. Ini kejadian tahun kemarin. Ceritanya imam ini waktu taraweh hari ke-10, kalau nggak salah saya ceramahnya Ustaz Maulana, doanya kita habis syuting bareng. Apa yang terjadi? Ini imam suaranya sangat enak sampai nangis. Oh, kita juga nangis, gitu ya. Singkatnya, apa yang terjadi? Kata Ustaz Maulana, jamaah boleh nggak kalau Ustaz Hamdan 40 hari ninggalin masjid ini? Orang tanya, saya aja nanya, Haji, kenapa emang? Besok dia haji, cuma bikin Ustaz Maulana nangis tuh berangkat haji kemarin tuh.
Semasjid Pak nangis semua. Ya Allah, dia juga bingung ini si Madura. Langsung pingsan Pak. Haji besok aku. Ternyata Ustaz Maulana ada satu kota yang kosong, diambil sama dia tur tersebut yang dari kementerian. Nah dikasihkan orang ini. Nah besoknya saya bikin jamaah nangis kembali. Saya ngimamin sekarang Pak. Berharap dia dipilih Ustaz Maulana. Ustaz Maulana gak hadir. Ya Allah, gak dapet deh. Nah Ustaz Hamdan contoh gampang. Ustaz Hamdan semalam saya masih ngopi sama dia. Apa? Kalau Allah udah bilang berangkat. Kalau kata Allah berangkat. Gak punya duit, gak punya paspor. Apa yang terjadi? Ini yang unik. Ustaz Hamdan gak punya KTP. KTP-nya masih Madura. Akhirnya ngurusnya di sana. Dia belum ngurus kependudukan di Jakarta. Karena memang kan cuma sekedar berbot, belum punya tempat tinggal. Ya nomornya nanti, alamatnya Pak RT-nya kemana nanti, kakaknya tuh kemana. Jadi ngurus sama Madura. Tahun kemarin ada keajaiban yang Allah tampilkan kepada kita, bahwa kalau Allah sudah katakan berangkat. Ada lagi yang kedua, di depan Mabes Cilangkap itu ada tukang gorengan Pak. Saya ceramah di depan Mabes Cilangkap tuh, pintu AL ya, bukan pintu utama, pintu AL. Saya kan ngajar di Sudirman. Itu saya ceramah salah satu ibu-ibu. Saya dapat jamaah dari jamaah gitu. Ustaz bisa ceramah nggak? Saya ikuti rumahnya, Google Map, ternyata depan Mabes Cilangkap pintu AL. Ada sekitar beberapa, sudah lebih 200 meter dari udah mulai belokan. Nah itu arah pintu. Nah itu di sebelah kanan ada beberapa ruko. Nah disitulah ada 3 orang tukang gorengan, ibu-ibu. Saya tanya rahasianya, Bu, kenapa bisa berangkat haji? Ibu tukang gorengan. Mohon maaf. Waktu acara rumahnya jelek banget, tukang gorengan. Bisa berangkatin 3 orang. Apa kata dia? Alhamdulillah Pak Ustaz, rumah saya jual 2 biji. Oh dia punya rumah. Rumahnya bukan waktu itu Cilangkap terjadi pelebaran ya Pak. Kalau bapak-bapak ke Mabes ya, itu kan ada pelebaran tuh. Nah ternyata rukonya dia kena, dibayarlah. Oh itu. Jadi tukang gorengan mah cuma nasibnya dia, berangkatnya lewat rumah. Jadi kalau antum mau berangkat silakan jual jual gorengan atau jual rumah. Nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengatakan manis tatoa, nah baru kita belajar gramatik Arab. Kata istatoa wazannya istaf'ala. Istitoa kemampuan yang diberikan mampu oleh Allah. Berapa banyak orang yang sehat tapi dimampukan oleh udah nyampe. Tapi berapa banyak orang yang sakit dapat kartu istitoa berangkat. Jadi haji itu misteri. Haji itu adalah panggilan. Di bumi Allah ini ada 3 panggilan. Ada berapa? 3 panggilan. Yuk kita bertanya. Pertama panggilan azan. Sebelum jauh-jauh ke Masjidil Haram, deketin Masjid Nurul Ikhlas. Panggilan azan. Makanya nggak mabrur orang yang nggak pernah ke masjid tapi di Masjidil Haram. Pulangnya, mohon maaf, karena memang berangkatnya dengan duit goyangan, pulangnya goyang lagi. Berapa banyak yang begitu? Berapa banyak buah penyanyi dangdut yang pulang nyanyi lagi, goyang lagi, eksotis lagi. Di mana mabrurnya? Di mana Masjidil Haramnya? Di mana titelnya dan lain sebagainya? Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, haji bukan soalan panggilan-panggilan, tapi ini benar panggilan Allah. Jadi panggilan Allah di bumi ada 3. Pertama panggilan azan, yang kedua panggilan haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ada yang unik tentang panggilan ini. Kalau nanti belajar hadis,
dan Anda temuin di Masjidil Haram ada jamaah meninggal dunia jenazah begini modelnya. Nanti ibu-ibu mudah-mudahan ketemu dan bapak bertemu di Masjidil Haram. Setiap habis sholat jamaah kalau ada yang meninggal kan as-salatu ala rahimakumullah, berarti datang tuh jenazah. Habis sholat jamaah ada jenazah nanti yang begini nih, tidak dipocongin seperti ini. Jadi kepalanya dibiarkan terbuka, nggak ada pocongnya. Jenazah yang disolatin, orang kalau nggak paham hadis, itu kepalanya masih pelontos. Hadirin, itu perintah Nabi Muhammad. Siapa dia? Orang yang disolatin di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi dan kepalanya tidak ditutup pocong seperti ini. Itu orang lagi meninggal dalam keadaan ihram. Apa kata Nabi? Man mata ihraman, siapa orang yang meninggal ihram, fala yaqutu ala rasi, jangan ditutup kepalanya, jangan dibikin pocongan. Kenapa? Inna yaumal qiyamati yuqatu mulabbiyan, dia punya kehormatan. Nanti di yaumil qiyamah dia doang ke rombongannya yang bangkitnya labbaik Allahumma labbaik. Di pada masa kita dibangkitkan ketakutan, rombongan dia nih yang matinya lagi ihram, yang matinya dalam keadaan lagi berihram, yang lagi haram dengan istrinya dengan minyak wangi dan sebagainya. Orang ini nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah mulabbiyan. Makanya nyolatinya, kuburinya nggak boleh pakai pocong, langsung dengan kepala. Karena itulah sunnah kalau lagi ihram minta mati, ya Allah matikan saya dalam keadaan ini. Nanti di yaumil qiyamah ini orang khusus. Begitu bangkit kita lagi ketakutan, yauma yafirul mar'u min akhihi, maka hari 7 tonggak di pada masa kita lagi gonjang-ganjing hari kiamat. Ini orang baik Allahumma baik, kita akan saksikan ribuan manusia yang mati ihram itu berbondong-bondong. Kita akan iri. Makanya sunnah kalau lagi ihram minta mati. Ya Allah matikan saya di tanah ini, matikan saya dalam keadaan ihram. Di mana orang kalau ihram punya kehormatan, dia akan dikuburkan di kubur Ma'la yang tempat Mbah Maimun Zubair sekarang, gurunya Gus Bah. Itu tempatnya Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad. Tuh orang yang ihram spesial tempatnya di situ. Ya Allah, mudah-mudahan kita mati di sana, amin. Bagi Allah sangat mudah. Tapi persoalannya Ustaz, ini satu-satunya sunnah yang tidak pernah dilakukan jamaah haji kita. Belum pernah saya dengar orang di Ka'bah, ya Allah matiin saya di sini, belum. Karena belum berangkat haji aja udah beli oleh-oleh buat pulang lagi. Jadi bisa dipastikan mereka kagak mati di sono. Ya Allah selamatkan saya sampai Indonesia lagi. Sampai sini puyeng lagi, sampai sini ngurusin MBG lagi. La haula wala quwata. Bagaimanapun jemaah ihram, saya bapak-bapak minta mati di sini, saya pimpin. Allahumma amin fi hadzal balad, laita hadzal balad yadkhulu dajjal. Ya Allah matikan kami di negeri ini. Di mana negeri ini enggak dimasukin dajjal. Enggak ada yang mau. Aminnya pelan banget. Kenapa? Takut beneran mati. Ustaz kita mati di sini. Iya mati di sini. Aduh, saya baru buat nikah Ustaz. La ilaha illallah. Baru banget nih pengantin baru. Kalau yang udah pengantin lama mungkin, tapi ada pak ada namanya. Amin, amin sampai gitu. Saya bilang, Pak, kenapa pengen banget mati di sini? Istri saya cerewet banget di rumah, mendingan saya di sini aja dan mati dah. La haula wala quwata. Ini saya ngaji begini biar gak ngantuk Pak. Ya, ngaji subuh ada ngantuk lagi. Ya Allah, jadikan jemaah Nurul Ikhlas orang yang meninggal di Makkahul Mukarramah, amin ya rabbal alamin. Adik kakak amin. Adik kakak amin. Allahu Akbar. Nah, wa asasa Ibrahim wa Ismail. Yang membangun Ka'bah adalah Ibrahim dan Ismail. Wa qaddama Adam alaihissalam. Yang paling pertama Adam. Jadi begitu turun Nabi Adam turun di Hindia. Nabi Siti Hawa turun di Jeddah. Jeddah itu Jeddah Jidatun dalam bahasa dalam nenek. Jadi negerinya nenek tuh. Kenapa Jeddah yang ibu kota dari Arab? Nah itu ya ibu kota lihat ke sana sedikit Jeddah dan nanti di situ ada Jabal Rahmah tempat wukuf
besok buku Padang Arafah di situ Siti Hawa. Siti Hawa dengan Nabi Adam terpisah 250 tahun. Nyari-nyari dengan bacaan itu tuh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kalau orang Sunda ada qasidahnya. Rabbana ya Rabbana jolamna aku jolamna dia belum sholamna itu Asep, Acep, Yayatnya. Kalau subuh tuh enak gitu ya. Rabbana sholamna itu adalah doa dua orang yang bertengkar. Jadi kalau rumah tangga ya lagi ribut, wajar istri kurang duit kali atau suami kurang hobinya kali, ribut di rumah tangga. Ya udah yang sono Robbana, yang sini Robbana. Apa? Duit bagaimana sih? Ini kok kurang? Robbana ya Robbana. Insya Allah istrinya kagak jadi marah, cuman karena istrinya ini suami saya kesurupan apa? Ini kok tiba-tiba Robbana ya. Robbana sholatna yang mempertemukan Adam dan Hawa. Terpisah 250 tahun, ketemunya di Jabal Rahmah, makanya dipanggil Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang. Ketemunya dia ternyata Hawa, Adam, ketemu dia. Dipisahkan gara-gara makan apa? Buah kuldi. Itu di zaman, mohon maaf ini cuma sekedar guyonan politik saja. Di zaman Soeharto itu kan pakainya beringin ya, Golkar itu pakai pohon beringin ya. Itu dulu ada orang kiai benci banget sama Golkar, gambarnya kan pohon. Itu ada ayatnya, wala taqrabu hadhihi syajarata, jangan kau dekatin ini pohon, maksudnya pohon kuldi. Jadi dulu ada kiai benci banget sama Golkar, itu pohon beringinnya itu namanya pohon kuldi. Wala taqrabu hadhihi syajarata, jangan kamu deketin ini pohon. Dulu zaman politik gitu ya, zaman P3, PDI sama Golkar kan gak cuma 3 dulu kan. Partai politik itu 3 ya, PDI, Golkar sama P3, PPP gitu ya. Nah itu salah satu yang paling demokratis ayah saya. Ayah saya kiai, tapi dari 9 anak warnanya gak ada yang sama dan dia gak marah. Ya, hari ini PDI bukan PDI Bumega, masih yang awal tuh cuma PDI doang tuh. Abang saya yang kedua PDI dia. Ayah saya gak marah. Silakan itu hak politik kamu, gitu ya. Nah saya ikut PDI Pak. Kemudian P3, kakak saya pesantren ikut P3, ya. Jangan Hamzah lah itu pada. Nah kakak saya lagi tuh yang kerja di Golkar ikut. Jadi jemuran ibu kalau jemur pakaian 3 warna ada tuh Pak semua. P3, PDI, Golkar. Nah, di situ saya kalau P3 ikut, PDI ikut. Karena sekarang masih SD belum punya politik. Yang penting di mana di situ ada nasi kotak, saya ikut. Dulu kan gitu, yang penting nasi kotak, mau makan jajan gitu ya. Nah, di situ saya paham betul. Oh, ayah itu tak pernah memaksakan kehendak. Silakan saja kamu berpartai politik, ikut-ikut yang sesuai dengan hati nurani kamu. Ayah saya sendiri gak pernah, kamu semua harus begini, gak pernah. Di situ saya belajar demokrasi pertama, saya belajar dari ayah saya. Ya, jadi jemuran di PDI, jadi Golkar. Dan kita kalau sarapan bareng-bareng tuh, yang mau PDI kayak mau Golkar kayak mau P3, tahun 93, 94, saya tuh kelas 6 SD, jadi masih ngerasain betul bagaimana nikmatnya waktu itu berpolitik tapi rapi gitu di rumah makan. Nih yang ini mau pawai ini di Manggarai, yang ini mau pawai di Kota Bekasi, pakai pakaian masing-masing, sarapan kan? Itu gambaran politik rumah tangga kami dulu. Makanya bangga sekali gitu saya punya orang tua yang gak memaksakan kehendak. Sampai sekarang pun, alhamdulillah, sampai sekarang ayah saya gak pernah maksain, karena emang udah mending gak bisa maksain saya dia. Gitu kembali. Jadi dulu bangunan pertama Mekah, Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam. Itulah bangunan pertama di bumi. Makanya dipanggil Baitul Atiq, rumah tua. Seluruh teknokrat itu mengatakan, teknokrat pembangunan, sipil pembangunan pasti mengatakan ini adalah bangunan pertama di bumi. Jadi
tidak ada bangunan tertua di bumi ini kecuali Ka'bah Al-Mukarramah wa Ka'batul Musyarrafah. Ya Allah, ada kejadian, ada orang sombong. Ini diceritakan sama teman Ustadz Ahmad Khan di Trans TV ya, lagi kita ngobrol-ngobrol aja. Saya nggak tahu, kadang-kadang kebetulan cerita ini saya nggak tahu. Mohon maaf, ada orang yang dibikin nggak bisa lihat Ka'bah. Astagfirullah. Nanti saya akan ceritakan tentang bibi saya buta. Yang orang nggak bisa lihat Ka'bah. Begitu sampai, apa yang terucap pertama dia? Kenapa dia kemudian kayak dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dia ngomong apa? Begitu sampai sementara orang pada nangis ngeliat Ka'bah, dia ngomong apa? Begini doang Ka'bah. Allahu Akbar. Betapa hati kesombongannya melihat bangunan dengan kesombongan. Begini doang Ka'bah. Gue kira bagaimana kali? Allahu Akbar. Apa yang terjadi hari itu jemaahnya Ustaz Ahmad Khot. Ustaz Ahmad Khot sini orang Cipinang. Dia lebih dulu di Trans TV sama saya. Dia bilang jamaahnya itu Ustaz tiba-tiba pingsan, gak bangun-bangun sampai 5 hari di mustasfa. Kita semua gimana ini gitu ya, gimana ini. Akhirnya pihak dokter menyarankan, coba ada nggak keluarganya bikin sholat taubat untuk, karena nggak ada di dia maksud nggak ada tekanan darah tinggi semuanya, tapi dia koma 5 hari. Nah begitu dia bangun siuman, alhamdulillah. Ditanya mau Ustaz Ahmad Khon sini, kita kenapa? Tiba-tiba pidato kita udah tur city, kita udah bikin umroh, kita masih di stasiun. Amin bilang, begitu saya bilang barangkali ngomong begini doang apa, itu kayak ada pukulan ke otaknya Pak. Jadi kayak tiba-tiba gelap sudah 5 hari. Apa yang terjadi? Umrohnya udah selesai, jamaahnya sebagian udah ke Madinah. Jadi dia datang ke Mekah cuma ngomong, dia datang ke Ka'bah pertemuan dia pertama kali cuma ngomong begini doang Ka'bah. Karena jamaahnya udah nyampe ke Madinah kan udah 5 hari. Akhirnya berjaya dia tidak umroh. Mau gak mau dia harus ikut jemaah ke Madinah. Akhirnya sampai ke Indonesia ya dia belum umroh. Dan dia nyesel sekali tuh Pak. Dia nyesel sekali. Nah pada pertemuan kedua orang tersebut dia minta berangkat lagi untuk bertobat agar diberangkatin. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, karena dia punya keinginan tekad untuk bertobat dan pengen ketemu Ka'batul Mukarramah, dia berangkat lagi. Nah pada keberangkatan kedua ini, qadarullah, beliau bisa melihat, beliau bisa bertobat, dan beliau adalah preman Pulau Gadung. Saya ketemu sama beliau, ini orangnya. Begitu saya, oh ini orangnya. Sekarang Pak, kemarin dia preman di Pulau Gadung di Kampung Jengkol itu, yang Vespa itu. Sekarang alhamdulillah aktif di masjid. Ya. Udah kalau ngomongin Ka'bah dia paling takut, jangan ngomongin Ka'bah, saya takut. Masya Allah ya. La haula wala quwwata illa billah. Darul Jazaa Makkatul Mukarramah punya banyak keajaiban-keajaiban karena memang itu adalah bangunan Allah. Jadi orang yang paling pertama lihat Ka'bah pasti nangis, pasti sangat cinta. Orang kalau benar-benar punya keimanan, berapa banyak yang kita bawa jamaah dia pingsan Pak. Allahu Akbar, pingsan. Saya sampai sakit bahagianya lihat Ka'bah. Bahkan ada sebagian yang termenung. Saya tanya, Pak Haji, kenapa dilihat-lihatnya? Kok Ka'bah ini kok muncul wajah ayah saya, wajah kakek saya. Di sekitar Ka'bah itu katanya muncul wajah-wajah orang telah meninggal dunia. Ka'bah dengan segala keeksotisannya dan segala karomahnya, dia akan memunculkan sifat keimanan. Tapi kalau dia orang munafik, akan muncul sifat munafik. Makanya jemaah kita tuh Masya Allah gak boleh lihat Ka'bah dikit, udah foto aja foto ya. Rukun Islam kelima, rukun Islam keenam tuh syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tahu yang keenam? Selfie. Baru ke Ka'bah, bukan cari takbir, tasbih, pegang Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Guys, boleh Ka'bah guys, la haula wala quwata illa billah. Makanya jemaah haji Indonesia paling kelihatan.
Sono juga pasti orang Halim. Belum sepanjang saya ke sono Pak, belum pernah saya lihat ada orang Turki gini-gini, belum pernah. Orang Afrika gini-gini belum pernah. Tapi kenapa ya? Wah, Indonesia ini asli tuh. Nggak tahu kenapa itu. Indonesia tuh lagi doa Rabbana atina Rabbana atina di dunia sana. Lama-lama nggak ada suaranya. Lama-lama kita dongeng pipit di dunia sana. Di mana orang nggak taunya. Sampai nih, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Memang kalau tawaf Pak, tawaf nih, bapak-bapak nggak baca doa apa-apa, cuman putar doang, sah. Karena memang tawaf itu artinya putaran. Bapak-bapak nggak usah baca doa robbana. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai tawaf. Selama tawaf bapak-bapak lihat aja, nggak usah baca, sah. Karena bacaan itu sunnah. Yang penting tawafnya. Nah sekarang tawaf udah 3. Anggap mana sih? Anggap aja besok mau haji, amin. Hari aja besok dipanggil oleh Allah ya. Tapi ada panggilan ketiga memang, azan, haji, mati. Ini yang gak bisa ditunda-tunda yang ini ya. Mati. Nah sekarang waiting listnya 26 tahun tuh. Bapak-bapak usia 70 sekarang baru daftar berangkat 90. Nah itu ada 2 kemungkinan, bisa ke tanah suci atau ke tanah kusir. Ada 2 ini. Sudah 90 tahun ya. Nah begitu kita tawaf 1, 2, 3, pret, kentut. Ulangin gak? Ulang. Ambil berapa? Tawaf itu kayak sholat. Ambil yang ini udah 3 apa baru 2? Berarti ambil yang 2. Ambil yang terkecil. Kayak sholat. Allahu Akbar. Ambil 2 rakaat apa 3 rakaat. Ambil berapa rakaat? 2. Padahal baru takbiratul ihram. Saking banyaknya urusan baru Allahu Akbar. Ini udah 2 apa 3 ya. Korupsinya bangetan. Sampai sholat dikorupsi juga. Ya. Jadi kalau kita lagi tawaf baru 3, maka ulama ada 2 pendapat. Saya sebut dulu bagian ulamanya yang tadi saya tandain. Bentar ya. Ini fikihnya. Nah, wakatur, dan disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa ulama sepakat 2 hal. Kalau dia kurang dari 3 tawaf, wa jumlatuhu, dan jumlahnya kurang, naqasa min salas fa awwalu minhu, ulang dari awal. Kalau kurang dari 3, ini tawaf ada berapa? 7. Setengah dari 7 berapa? 3,5. Maka bila dia kurang dari 3, dia kurang dari setengah bilangan. 7 kan berarti 3, masih kurang dari 3, maka sebagian ulama bilang min awal marrah, dia ulang lagi, mulai lagi cari hajar aswad, bismillahirrahmanirrahim, mulai ulang lagi. Tuh. Yang kedua, pendapat yang kedua ada fal tamsik, maka dia ikutin arah hati, kayaknya saya baru 3, maka ambil bagian yang kedua, lebih kurangin 1. Ini kayaknya baru 3 kali putaran deh, kurangi dari 1. Jadi bapak-bapak, kalau bapak-bapak lihat orang lagi tawaf nih, dia mundur, lagi tawaf nih, bapak-bapak suka ketabrak barangkali. Lagi, Rabbana atina fid dunya. Ada orang mundur gitu. Dia mundur atau dia mundur sendiri. Jadi dari tawaf dia mundur gini. Berarti dia lagi lupa bilangan tawaf, gitu ya. Saya benar tuh, ada orang mundur nih. Saya bilang, apa kamu mantap? Mau tahu gak orang itu mundur nama? Oh iya, kok dia mundur Ustaz? Saya tebak, tapi nanti akan tanya dia. Itu orang lagi mengulang tawaf, pasti lupa bilangannya. Oh gitu ya Ustaz ya. Begitu kita ketemu lagi dalam putaran selanjutnya, kamu nanya, Pak, mohon maaf, tadi mundur kenapa? Saya lupa bilangan tawaf, akhirnya saya jalan mundur gitu. Karena memang yang sopan secara adat, kalau Anda kurang bilangan tawaf, itu jalannya mundur, bukan membalikan kiblat, bukan membalikan bagian dari, jadi bukan membelakangi daripada Ka'bah, tapi jalan mundur.
seperti seorang punggawa atau abdi dalam mundur dari sang raja. Kan kalau pamit mundur, dan enggak? Seperti bapak habis lapor komandan mundur apa balik arah? Kan mundur. Baru nanti balik kanan gitu ya. Jadi ternyata ada aturannya di Masjidil Haram, tapi itu ada. Artinya kalau bapak-bapak balik pun gak ada masalah, cuma tidak punya ada. Akhirnya kalau mau Ustaz, bener Ustaz, kenapa? Tadi katanya kata Ustaz kan dia mundur, berarti dia lupa bilangan toa. Ada juga mundur, ternyata bukan lupa bilangan toa, bininya lelet banget. Dia udah maju, bininya di belakang, dia mundur lagi. Nah sekarang boleh nggak toa pegangan tangan antara laki sama istri? Boleh nggak? Toa berduaan gitu? Boleh, karena mazhabnya mazhab Imam Malik, boleh saja pegangan tangan. Makanya saya melihat kalau udah pasangan di sekitar Masjidil Haram tuh mesra banget ya. Seperti saya pernah tanya tuh sama Aki, gimana keadaan ini? Apa katanya? Kok nenek-nenek di Masjidil Haram jadi cantik banget tuh saya? Iya, ibu percaya sama saya, kalau di Masjidil Haram tuh bapak-bapak nyari mana istri saya di antara jutaan orang. Subhanallah. Tapi begitu nyampe Bandara Soekarno Hatta, kok balik lagi Ustaz yang kemarin ya? Sama nenek-nenek ngelihat suaminya pakai ihram, indibaj, pakai ini gagah bukan main. Orang Turki lewat, orang Libanon lewat, suaminya. Tapi begitu nyampe bandara, lah kok jadi begini lagi ya, jadi buluk lagi. Jadi memang di Masjidil Haram semua serba indah, romantisnya dapat. Belum pernah kan kita lihat barangkali di sini orang suap-suapan di Masjidil Haram, di sekitar Jabal Rahmah, waktu Jamarat, jangan aneh ngelihat suami istri masih suap-suapan. Itu lambang percintaan harmonis dunia wal akhirat, diikatkan dengan ketakwaan. Nanti kita ketemunya di mana? Di pintu toilet nomor 32. Subhanallah. Benar gak? Coba di sini ditungguin gak? Lu duluan dah, gue pulang belakangan. Coba ojek aja. Belum pernah kita tungguin istri sebegitu indahnya di toilet. Mana? Subhanallah. Pernah gak nungguin istri sampai begitu di mall? Yang ada, jangan lama, cepat. Jadi di sana segalanya keimanan dan ketakwaan itu seperti ini, bukan romantisme dan lagi. Kata Jabal Rahmah adalah Jabal kasih sayang. Dan besok kita akan saksikan 2 juta manusia kumpul, itulah padang mahsyar nanti di akhirat. Kata guru saya, idza ra'al mahsyar, kalau mau lihat padang mahsyar besok nonton hukum di padang Arafah, itulah padang mahsyar. Tapi sekarang ada fasilitasnya, benar nggak? Tendanya mewah, karpetnya tebal, kemudian AC. Jadi nilai mahsyarnya kurang. Mohon maaf. Kalau teman-teman yang masih konsisten di dalam manhaj salaf, maaf ya, teman-teman salafi lah gitu ya, teman-teman wahabi, biasanya mereka memilih pak aslinya, mereka nggak mau di AC, maka mereka mau panas-panasan, jenggot-jenggotnya mau panas-panasan seperti Rasulullah. Nah kita biasanya orang kita yang rada manja deh, ya mauan bayar mahal. Kemarin furoda berapa furoda kemarin? Makanya Ustaz Maulana gak jadi berangkat. Ditaksir 500 juta, ternyata 1,5 miliar kemarin. Nanti bisa bayangin siapa kemarin berangkat? Jamaah saya itu berangkat, 1 orang yang punya duta grosir Jatiwaringin. Dia tetap berangkat, saya tetap berangkat Ustaz. Pas dia wukuf, dia telepon saya, Ustaz, wukuf sah gak begini Ustaz? Ternyata mewah sekali, sebelah kirinya kulkas. Dia video call saya, Ustaz apa hukum saya? Kulkas. Wah mewah banget. Dan itu isinya tenda itu cuma 5 orang. Bukan ada 1 anggota dewan. Ustaz ada anggota dewan, ada artis seperti itu dan gitu ya. Saya bilang, Pak Fadil, mohon maaf, keluar sebentar walau 5 menit. Rasakan panasnya Arafah, biar kamu nanti tidak kenyamanan di akhirat. Rasakan panasnya Arafah.
itu yang lebih afdol. Nanti di sini ada di dalam kitab ini sebutkan panasnya Arafah itu adalah sejuknya surgawi, dan panasnya Arafah adalah syiddatul hari lizruk, menghapuskan dosa-dosa. Tuh panasnya Arafah. Sehingga saya minta dia keluar sebentar, istighfar, astagfirullah, rasakan. Begitu dia keluar, mohon maaf nyun sewu, dia gak mau masuk lagi ke rumah VIP-nya dalamnya. Pak Ustaz, alhamdulillah sampai waktu Arafah selesai saya di luar. Jadi total yang saya minta 5 menit, dia 2 jam di luar. Di dalam tempat VIP-nya cuma paling 1 jam. Dia lebih betah ternyata di luar. Apa yang terjadi? Alhamdulillah dia senang banget, malah enakan panas-panasan, terasa haji, udah nangis. Di dalam kamar itu dia bukan nangis, kulkas ada, ininya hambal-hambalnya mewah, makanannya harisannya masya Allah. Baru mau bangun ada pelayannya, ada bisa dibantu, masya Allah. Dia bilang ini bukan Arafah, ini hotel. Saya nggak mau. Jadi video call saya bilang Pak Fadli keluar, izin ambil 5 menit saja. Bukan 5 menit Pak, malah dia bertahan di situ. Padahal dia udah berapa M itu, dia kan berangkat sama istri dan anaknya. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi Arafah itu adalah pada masyar di yaumil kiamat. Saya pengen bicara banyak, tapi Arafahnya sudah keluar. Kita batasi. Mudah-mudahan yang saya sebutkan di sini adalah bagian kerinduan. Saya pengen kita semua rindu dengan Mekah. Amin. Kita rindu dengan Madinah. Seolah-olah kita rindu dengan rumah kekasih kita Allah Subhanahu wa taala, sehingga lambat laun kita akan dipanggil. Yang sudah berangkat boleh nggak berangkat lagi? Boleh. Yang sudah berangkat, yang belum berangkat insya Allah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Allahumma arzuqna ziyaratahuma ila Makkahil Mukarramah wa Madinatul Munawwarah fi kulli sana labbaik Allahumma labbaik Rabbil Fatihah. Kita talbiyah sekali lagi, kita satukan rasa kita dengan Ka'bah. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yo, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la innal hamda wan ni'mata. Sempurnakan ibadah di kami ya Allah. Kala syarika lak, innal hamda. Jangan matikan kami sebelum kami berhaji ya Allah. Wal mulka la syarika lak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabb Makkah wal Madinah, yusturna fi kulli sanah, yusturna fi kulli sanah, wa la tukhib rajana wa sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum